Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Gantangan Rewin yang hari ini ada kegiatan Latpres utama dari Delta Kencana Indonesia. Nah, yuk kita ngobrol sebentar tentang profil Delta Kencana Indonesia. Om Fatur, bisa tolong ceritakan latar belakang terbentuknya Delta Kencana Indonesia ini gimana sih, Om? Latar belakang terbentuknya Delta Kencana Indonesia ini karena saya melihat dalam perlombaan burung saat ini banyak hal yang perlu dibenahi. Ada lubang-lubang yang itu menyebabkan lomba perburungan saat ini kurang maksimal. Nah, itu saya membentuk sebuah suatu sistem yang kita bentuk untuk menutupi celah-celah kekurangan dari EO yang masa lalu seperti itu. Jadi latar belakang terbentuknya DKI itu ya karena kita visi kita itu ingin ingin menjadi EO yang bisa memberikan suguhan yang sangat jelas terhadap pemain. Jadi visi kita adalah menjadi EO yang amanah, jujur, transparan, dan nyaman bagi pemain. Dan juga misi kita untuk mencapai sebuah visi tersebut, kita akan melakukan sebuah pendidikan, sebuah pemahaman, sebuah diklat lah terhadap para punggawa kita, baik mulai dari juri, kru, petugas pelanggaran. Kita berikan bekal, nggak hanya langsung di lapangan. Sebelum mereka terjun di lapangan, kita berikan bekal khusus. Jadi dasar-dasar dari sistem penjurian itu seperti apa. Sebenarnya itu aja sih yang saya sampaikan. Jadi visi dan misi Delta Kencana Indonesia serta latar belakangnya. Dan untuk Delta Kencana Indonesia sendiri ini resmi berdiri mulai kapan ini, Om Fatur? Delta Kencana Indonesia itu berdiri kurang lebih kami 2 bulan tergabung dalam tim manajemen Delta Kencana Indonesia tanggal 14 dalam tanggal membuat 14 Mei baik konsep untuk Delta Kencana ini resmi berdiri. keseluruhan dari Delta Kencana sendiri maupun konsep untuk penilaian itu memang sudah kita rapatkan dengan tidak mengesampingkan alur dari sebuah konsep penilaian yang pada umumnya. Nah, jadi ini sudah melalui suatu rapat istilahnya ya, rapat tim manajemen, dan akhirnya kita rumuskan seperti ini, seperti yang sudah kita suguhkan di kalangan Kicomania mengenai teknis penilaian yang seperti ini. Mungkin kalau teknis penilaian burung saya rasa sama ya, Om ya, semua EO sama. Nah, tinggal ada penambahan sedikit-sedikit lah untuk penyempurnaannya ya. Nah, tetapi untuk teknis pengajuan juri istilahnya untuk penentuan burung juara itu mungkin kita agak berbeda ya. Berbeda dalam arti ini sudah kita godok ya. Kita godok sedemikian rupa agar tidak menyerupai dengan EO yang sudah ada lah istilahnya. Nah, ini kalau kita sampaikan detail tetap kita berlakukan sistem poin ya. Jadi untuk pengajuan A itu poinnya 100 dan untuk pengajuan B itu poinnya 40. Nah, di samping pengajuan A dan B, juri diberikan kesempatan untuk mengajukan satu burung lagi dan itu akan kita taruh di pengajuan cadangan kalaupun ada nilai poin yang bertimbang. Nah, jadi pengajuan cadangan ini nanti bisa dijadikan penentu juara mana yang lebih layak. Nah, mungkin seperti itu istilahnya mengenai penilaian antara DKI sama EO lain yang sudah ada lah.
Tetapi untuk sebuah literasi tetaplah seperti layaknya orang yang mau membuat suatu buku itu kan tetap melalui literatur dari segala macam yang kita kemas demikian rupa. Mungkin seperti itu. Terus untuk durasi penilaian sendiri per sesi berapa menit ini? Ya, untuk per sesinya itu kita pakai durasi 2 menit. Sampai 1,5 sampai 2 menit ya. Itu kondisional ya. Kondisional dari nanti teknis di lapangan apa. Jadi juri geser tiap blok itu teknisnya 1 sampai 2 menit. Nah, ketika penilaian sudah selesai, untuk perumusan kejuaraan di papan rekap oleh petugas rekap kita itu lebih kurang 1 sampai 1,5 menit. Nah, secara total keseluruhan dalam satu kelas itu antara 8 sampai 10 menit. Itu sudah bendera koncer ditancapkan. Oke. Dan untuk sistem per bloknya ini juri juga diberi kuasa untuk bebas masuk keluar atau hanya nilai dari luar aja ini Om? Ya, gini, untuk penilaian antar blok itu kan memang terkesan pantauannya hanya dari luar ya. Kalau kita spesifikkan lagi, jalan juri kan hanya letter L, istilahnya kan. Nah, tetapi DKI tidak semata-mata mengharuskan juri hanya berjalan di letter L, enggak. Tetapi untuk burung yang masuk dalam hal ini bukan burung pinggir. Itu pihak DKI, manajemen DKI mempersilahkan juri untuk masuk ke dalam 1 atau 2 langkah untuk memastikan burung tersebut yang masuk itu tadi membawakan lagu apa. Mungkin yang selama ini yang perlu diantisipasi kan di kelas murai batu ya. Murai batu untuk show yang sujud itu kan kita pastikan dulu. Kita pastikan dulu burung itu sujud itu isi apa enggak. Kalau ngisi burung itu masuk kategori ngerayu apa enggak, bahasanya pemain murai ya. Selanjutnya kalau burung itu ngisi, kita amati lagi bawanya patah-patah atau enggak, karena mayoritas burung murai batu yang sujud itu kan bawa lagunya burung kecil-kecil ya, masteran kecil-kecil. Nah itu kan bisa kita amati secara tuntas ketika juri kita beri kesempatan untuk masuk 1-2 langkah untuk mengamati burung yang ada di bagian tengah. Mungkin itu yang sedikit membedakan lah untuk penjurian antar blok ini di DKI. Dan sebenarnya juga mau menambahkan 6 burung itu jelas kepantau semua. Jadi istilahnya satu juri kita memantau burung 6 itu insya Allah akan kepantau semua. Jadi nggak ada burung yang tidak kepantau, walaupun itu di pinggir, walaupun itu di tengah. Dan juri juga dikasih kebebasan meskipun dia di blok A bisa melihat untuk yang di blok C ya, atau gimana? Atau fokus blok A, ya udah blok A aja yang diamatin, nggak usah ngeliatnya blok lain. Ya, ini untuk secara teknis ya, juri memang diharuskan bertanggung jawab terhadap bloknya masing-masing. Nah, kenapa kita menyarankan seperti itu? Supaya burung yang berada di blok juri tersebut tidak terlewatkan. Nah, kalau juri terlalu kita beri kebebasan untuk memantau burung di blok lain, yang ditakutkan burung yang di bloknya tadi ketika mengeluarkan materi lagu bagus atau perform kerja yang bagus, itu akan terlewati momennya. Nah, makanya kita fokuskan juri fokus di bloknya masing-masing dulu. Karena nanti di akhir penilaian ada sesi banding-banding di mana juri diberi kesempatan untuk memantau bebas selama lebih kurang sekitar 1 menit. Nah, itu kesempatan kita untuk memantau bebas. Tetapi pertanggungjawaban juri di tiap bloknya masing-masing itu tidak boleh diabaikan. Oke. Dan untuk Semprul ini, untuk kegiatan dari Delta Kencana Indonesia ini hari apa aja nih untuk latbernya atau gelaran spesialnya? Untuk gelaran bukannya sendiri sih kita masih pakai hari Senin, Kamis, Sabtu. Tapi mulai saat ini kita pakemkan untuk di hari Sabtu saja. Nah, Senin dan Kamis kita pakai reguler. Dalam arti kita pakai sistem-sistem kayak EO yang lain lah, reguleran. Jadi kita mantapkan untuk di hari Sabtu saja untuk DKI. Oke. Jadi untuk DKI-nya khusus hari Sabtu jam berapa Start paling lambat setengah 12. Setengah 12. Oke. Dan yang dilombakan
jenis burung apa saja Om kalau untuk hari Sabtu ini? Kebanyakan sih murai batu ya, cah hijau, kacer, kenari, Kenari. dan Oh, cendek. Itu hari Sabtu. hari Sabtu. Dengan tiket mulai berapa untuk saat ini? Untuk saat ini kita mulai tiket 225, 165, 115, dan 85. Berapa? Ah, oke.